ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat malam teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pemuda Philadelphia GRC Singkawang. Sudah lama kita tidak berjumpa dan kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan sekalipun melalui streaming ya, melalui internet atau medsos. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Seharusnya kami adalah manusia yang pantas binasa, dihukum di dalam neraka, karena kami telah berdosa terhadap Tuhan. Namun kami bersyukur karena anugerah-Mu, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memilih kami, dan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur, biarlah kami boleh belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, minggu yang lalu sudah dibahas tentang kerusakan total dari manusia. Bahwa manusia ketika jatuh ke dalam dosa, yaitu nenek moyang kita, Adam dan Hawa, maka semua keturunannya disebut orang berdosa. Baik di remaja maupun pemuda di kebaktian umum, Korintus selalu mengatakan bahwa manusia berdosa hasilnya selalu dosa. Korintus sering kasih contoh, misalnya pohon durian hasilnya atau buahnya selalu durian. Ya,
nggak mungkin rambutan, apalagi mangga, nggak mungkin ya. Jadi manusia berdosa itu melahirkan atau membuahkan dosa. Maka yang paling pantas didapatkan oleh manusia adalah hukuman kekal, dibinasakan di dalam neraka. Nah, karena manusia berdosa, maka manusia tidak mungkin bisa memilih Tuhan. Nah, itulah sebabnya Allah datang mencari manusia yang berdosa. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu unconditional election, yaitu pemilihan Allah yang tak bersyarat atau tanpa syarat. Jadi ada dua kata penting di sini, yaitu yang pertama election, kemudian nanti saya akan bahas tentang unconditional, yaitu tanpa syarat. Nah, berapa bulan yang lalu saya masih ingat, saya sempat bahas tentang pemilihan, yaitu Allah memilih kita di dalam Kristus. Yang waktu itu Korino kasih cap itu ya, masih ingat ya. Jadi Allah memilih kita di dalam Kristus, yaitu semua orang yang diselamatkan oleh Allah ada di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan pemilihan ini terjadi di dalam kekekalan. Nah, sampai di sini saya bacakan dua bagian firman Tuhan yang sangat terkenal tentang pemilihan Allah sejak di dalam kekekalan. Saya bacakan Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, in Christ. Tadi saya sudah mengatakan Allah memilih kita di dalam Kristus. Jadi Paulus mengatakan sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Apa maksudnya? Yaitu di dalam kekekalan Allah telah memilih kita. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian ayat 5 mengatakan, dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi perhatikan, Allah memilih kita di dalam kedaulatannya. Jadi election itu terjadi di dalam kekekalan, dan itu adalah sovereignty of God, adalah kedaulatan Allah. Kalau bahasa Paulus, menurut kerelaan kehendak-Nya. Jadi kalau kita bertanya kenapa Allah memilih kita, itu adalah kedaulatan Allah, dan itu adalah misteri Allah. Jadi Allah juga memilih kita di dalam kemahatauannya. Jadi Dia tahu ya. Dan itu Korino juga sempat bahas, yaitu bersifat predestination, yaitu Allah menetapkan atau memilih sebagian manusia untuk diselamatkan. Tadi di awal saya mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan disebut rusak total, tidak bisa memilih Tuhan. Maka cara Allah adalah Dia memilih orang-orang yang ada di dalam Kristus, di dalam kekekalan. Dia telah memilih kita untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menetapkan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, itu bagian tentang election. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 30 juga mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu di dalam kekekalan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu tujuan Allah memilih kita untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus, supaya kita serupa dengan Kristus, yaitu Christ likeness ya. Supaya Ia, yaitu anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini perkataan Paulus begitu luar biasa, bahwa Allah telah memilih kita di dalam kekekalan masa lampau, sehingga secara
sekarang, masa sekarang ya aktual, kita percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Dia panggil kita untuk percaya kepada anaknya. Yaitu ketika kita percaya kepada anaknya, kita dibenarkan. Jadi kita menjadi orang-orang yang kudus, disebut anak-anak Allah yang kudus. Jadi kita yang dibenarkan, suatu saat nanti kita juga akan dimuliakan. Jadi saya perhatikan, pemilihan Allah ini bersifat from eternity to eternity, dari kekekalan sampai kekekalan. Yaitu di dalam kekekalan masa lampau, Allah telah memilih kita sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita percaya kepada anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka suatu hari nanti kita akan dimuliakan. Nah, jadi dari kekekalan sampai kekekalan, ini luar biasa ya kalau doktrin tentang pemilihan Allah, yaitu election. Nah, dan istilah yang kedua yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah unconditional, tanpa syarat. Jadi Allah memilih kita tanpa syarat. Maksudnya apa? Allah memilih kita bukan berdasarkan apa yang ada pada kita. Misalnya kalau kita pilih teman kelompok, biasanya kita pilih karena teman kelompok kita ada apanya? Dia pinter, juara 1, makanya kita mau kelompoknya dia kan? Wah, dia ganteng, dia cantik, pasti mau jadi kelompoknya dia. Dia pinter main basket, pasti pengen jadi kelompoknya dia. Kadang kalau manusia memilih, kita memilih karena ada sesuatu. Tapi Allah memilih kita itu disebut unconditional, tanpa syarat. Jadi bukan berdasarkan apa yang ada pada kita, entah kebaikan kita, kesalahan kita, atau rupa kita. Kenapa? Karena memang tidak ada apa-apa yang bisa membuat Allah memilih kita. Tadi di awal saya sudah mengatakan, minggu lalu juga sudah kita dengar bahwa manusia telah rusak total. Jadi nggak ada apa-apa yang bisa membuat Allah memilih kita. Nggak ada apa. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan sehingga membuat Allah terkesan? Nggak ada. Kesalahan apa yang membuat Allah terkesan dengan kita? Nggak ada. Tadi saya mengatakan kita manusia berdosa, melahirkan, membuahkan dosa. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang baik yang membuat Allah melihat kita, ini si A baik, maka saya pilih dia. Oh, si B cantik, maka saya pilih dia. Si C saleh, maka saya pilih dia. Nggak mungkin, karena si A, si B, si C semua adalah manusia berdosa, dan buahnya atau dia melahirkan dosa nggak mungkin membuat Allah terkesan, membuat Allah melihat ada sesuatu pada dia. Seringkali kita mendengar, oh Tuhan, contoh ya, Tuhan memilih Daud karena Tuhan tahu Daud itu baik. Bukan begitu. Allah memilih Daud, maka Daud bisa berbuat baik. Sama seperti hari ini, saya dulunya adalah orang berdosa, lalu Allah memilih saya menjadi anaknya. Karena saya menjadi anaknya, maka saya bisa berbuat baik. Bukan karena saya berbuat baik, maka Allah memilih saya. Nah, teman-teman bisa mengerti ya, itu yang disebut unconditional election. Jadi Allah memilih kita, sekali lagi, bukan berdasarkan apa yang ada pada kita. Tetapi Allah memilih kita because of His grace, karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya. Itu yang disebut unconditional love. Jadi kasih tanpa syarat. Jadi Allah memilih kita, menyelamatkan kita, mengasihi kita sebagai anak-anaknya, itu tanpa syarat. Bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, bukan karena kita ada apa-apanya, tapi semata-mata karena seperti yang Paulus katakan, kerelaannya, kerelaan kehendaknya, karena anugerahnya Dia memilih kita. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana respon kita. Kalau Allah sudah memilih saya, yang adalah manusia berdosa, yang seharusnya dibinasakan ke dalam neraka, tapi karena Allah memilih saya menjadi anak-anak saya, maka respon kita yang paling benar adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Seharusnya saya adalah manusia celaka. Seharusnya saya adalah orang yang pantas dimasukkan ke dalam api neraka. Namun karena Engkau memilih saya, menyelamatkan saya, mengasihi saya tanpa syarat, maka hidup saya
harus hidup yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan tetap hidup di dalam anugerahnya menjadi terang. Nah, bagaimana di dalam aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini penting juga. Nah, teman-teman, karena Allah memilih kita tanpa syarat, mengasihi kita tanpa syarat, maka kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah yang tanpa syarat itu, maka Allah juga ingin kita mengasihi orang lain tanpa syarat. Seringkali kasih kita bersyarat. Kalau orang itu sudah menyakiti kita, kalau orang itu sudah melukai kita, biasanya kita sulit untuk memaafkan, mengampuni, apalagi mengasihi orang itu. Nah, coba kita bayangkan, kita sudah melukai hati Tuhan. Kita sudah berontak terhadap Tuhan karena kita pada dasarnya adalah manusia berdosa. Namun Allah mengasihi kita tanpa syarat. Maka seharusnya lah kita melakukan seperti Allah yang lakukan kepada kita. Kalau Allah mengasihi kita tanpa syarat, kalau Allah memilih kita dengan unconditional love, dengan kasih yang tanpa syarat itu, kalau Allah mengampuni kita bukan karena kita telah berbuat sesuatu, maka seharusnya kita belajar mengasihi orang lain juga tanpa syarat, mengampuni orang lain juga tanpa syarat. Nah, teman-teman, inilah yang sangat sulit, satu pelajaran yang paling sulit di dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena kita seringkali mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita mencintai orang yang mencintai kita. Kata Tuhan Yesus, apa bedanya kita dengan dunia? Sama kan? Orang dunia juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Orang dunia juga mencintai orang yang mencintai mereka. Kata Tuhan Yesus, apa bedanya? Nah, itulah sebabnya ada perbedaan kita sebagai anak-anak Allah. Dunia mengasihi orang yang mengasihi dia. Dunia mengampuni orang yang mengampuni dia. Dunia mencintai orang yang mencintai dia. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita belajar seumur hidup mengasihi orang yang tidak pantas dikasihi, seperti Allah mengasihi kita yang tidak pantas dia kasihi. Nah, inilah pelajaran yang harus kita pelajari ketika kita belajar tentang unconditional election, tentang pemilihan Allah yang tak bersyarat itu. Satu pelajaran seumur hidup. Ingat pelajaran ini, kapanpun, dimanapun, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang mungkin melukai kita, menyakiti kita, mungkin orang tua kita, mungkin guru kita, mungkin rekan kerja kita, mungkin juga karyawan kita. Siapapun bisa melukai kita, dan disitulah kasih kita diuji. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, juga menjadi pelajaran seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau telah memilih kami dari kekekalan untuk menjadi anak-anak-Mu, yaitu kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan suatu saat nanti Engkau akan memuliakan kami di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur, kasih-Mu adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih-Mu adalah kasih yang sempurna, dan kasih-Mu yang memelihara iman kami sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar firman-Mu juga mengingatkan kami, kalau Allah begitu mengasihi kami dan mengasihi kami tanpa syarat, kami juga harus belajar mengasihi tanpa syarat, tanpa ada alasan. Oh, Tuhan bisa mengasihi kami tidak bisa mengasihi orang lain. Dan biarlah kami tidak pernah menggunakan alasan itu untuk tidak mengasihi orang lain. Tapi kami boleh belajar dengan satu alasan. Karena Allah begitu mengasihi kami, maka kami juga harus belajar mengasihi dan mengampuni orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.